pemirsa, sahabat TV Indonesia, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau mencoba bicara santai ya sahabat. Ternyata belajar bicara di kamera itu tidak mudah ya untuk divideokan. Jadi sebelum saya online ya, beberapa menit ini saya coba untuk mengeluarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba memang harus segera disimpan, yaitu harus direkam ya. Jadi terpikir saya tadi itu jadi ketika saya membuat channel ini di 2012, tepatnya itu 12 Agustus 2012 sahabat. Ini udah berapa tahun yang lalu ya. Kemudian sadar-sadar itu dipakai, itu saya mulai YouTube itu pada bulan November ya kalau nggak salah. Jadi itu di awal-awal saya ceritanya ada orang yang belajar sama saya, itu ada anak-anak yang belajar sama saya setiap sore waktu itu. Jadi itu saya mulai dengan waktu itu saya cuma untuk mendokumentasi anak-anak. Jadi di belakang kontrakan itu ada kebun cukup agak luas. Terus kita waktu itu bermain bulu tangkis kalau nggak salah, saya videokan. Nah, mulai itu dari awalnya itu sahabat. Jadi kemudian saya mulai otak-atik YouTube ya. Terus kemudian mungkin di perjalanan karena sudah mulai gitu ya. Jadi waktu itu kita pakai YouTube Short kalau nggak salah. Jadi waktu itu juga baru tersadar gitu ya. Saya sebenarnya tidak melihat konten di YouTube awalnya. Jadi pokoknya saya otak-atik sendiri YouTube yang di HP saya itu, kemudian kok itu ada YouTube Studio, saya download sendiri begitu. Nah di situ terlihat yang nonton berapa ya. Waktu itu yang nonton tuh nggak salah ada viewernya itu 180 sekian gitu. Jadi melihat grafik yang naik itu ternyata menarik juga sahabat. Terus kemudian saya bikin video short, terus ketemu dengan ibu-ibu yang jualan telur asin ya. Itu waktu itu saya di depan Bank Mandiri Kelapa II itu saya buat video dengan beliau. Itu saya buat video short itu saya buat, kemudian kalau tidak salah 2 hari atau 3 hari berikutnya itu saya ditonton begitu di waktu itu kalau nggak salah sekitar jam 17 sampai 18 ya. Waktu itu saya sedang di Depok Sukmajaya. Itu saya ditonton sekitar 60.000 orang jadi gitu sahabat. Jadi itu terus beberapa hari kemudian sampai puncaknya itu kalau tidak salah itu di 158.000. Itu yang membuat saya akhirnya tertarik gitu ya, terus mencoba mempelajari YouTube gitu sampai sekarang ini. Nah, dan saat ini saya berada di subscribe itu 2.491 sahabat ya. Supaya mengetahui nanti setelah video ini kita upload ada taman atau tidak kan kita nggak tahu, tapi artinya ini buat ini aja catatan ya. Dan dari situ mulailah saya belajar dari beberapa teman. Di antaranya itu saya sekarang suka membuat video yang agak panjang ya, durasinya itu antara 5 menit sampai 10 menit.
Nah, ini pengalaman-pengalaman itu luar biasa sahabat. Wah, waktu itu saya disuruh sama jadi kita itu kan ada komunitas juga yang membuat YouTube juga ya, membuat channel YouTube. Waktu itu saya disuruh untuk merekam ya, jadi merekamnya itu hampir 45 menit sahabat. Dan yang unik itu karena saya belum belajar ngedit, jadi saya waktu itu sampai HP saya ini penuh sekali ya, tidak bisa buat apa-apa ya. Kemudian saya upload di teman saya itu sekitar dari jam 8 malam itu sampai hampir jam 1 sahabat, hampir 5 jam itu. Jadi pengalaman luar biasa itu ya. Jadi ternyata upload itu perlu kesabaran juga kalau yang panjang. Makanya kalau bisa sekarang tuh dipotong-potong ya, seandainya ada momen bagus untuk divideokan tuh dipotong-potong untuk membuat video ya. Itu pengalaman. Jadi nah di saat ini kadang-kadang saya tiba-tiba itu artinya kepikir gitu ya, dengan 2000 lebih subscribe itu ternyata untuk mencari jam tayang tuh memang ya bukan sulit sih sebenarnya, mungkin belum ketemu aja ya, belum ketemu momennya aja. Karena nah kemarin video yang saya buat itu dengan istri saya di belakang itu, saya membuat video yang nanti saya perlihatkan ya, itu ditonton oleh 500 orang, itu yang paling banyak untuk video yang durasinya sekitar berapa menit ya, 6 menit kalau nggak salah. Jadi mungkin itu yang membuat jam tayang kita tuh cepat untuk nambah ya. Terus maka dari itu mungkin saya tuh mengejar ini kan udah mau akhir tahun ya, apakah nanti jam-jam itu akan terus ada, atau kalau sudah akhir tahun itu nanti akan berkurang, kita nggak tahu. Makanya saya terus mempelajari ya, sampai detik ini saya saat ini di 2491 subscriber dengan jam tayang itu 332 sahabat. Jadi memang pelan sekali, saya tidak salah sih sehari sekarang tuh 1 jam lah. Jadi Anda bisa bayangkan untuk mencapai YouTube yang sukses itu perlu berapa lama ya. Tapi ini sahabat, saya bilang di beberapa waktu lalu saya bilang bahwa YouTube itu kita buat hobi sahabat. Nge-YouTube tuh hobi. Jadi kita tidak terbebani oleh istilahnya pengen cepat monetasi itu kan tidak bisa juga kita dipaksa ya untuk cepat-cepat, itu tidak bisa. Jadi proses alam aja, saya pengen ngalamin seperti itu. Makanya saya juga tidak ikut bergabung dengan komunitas-komunitas. Kenapa? Jadi saya mencoba untuk alami gitu loh. Dengan subscribe sendiri itu saya juga alami kok, saya tidak membeli gitu ya. Nah, mungkin bisa bergabung dengan teman-teman yang kan ada itu, kalau di YouTube itu kadang-kadang kita ditawarkan untuk bergabung mungkin dengan mereka gitu ya, tapi saya tidak ikut itu. Jadi mungkin saya minta saja kepada teman-teman subscriber yang setia ya, jadi bagus tidaknya video saya coba ikut ditonton lah ya gitu. Sebenarnya tidak lama kok, seandainya begini ya, 2000 subscribe gitu ya, kita nonton 2 jam udah 4000 sahabat ya kan. Tapi kan artinya memang itu udah masuk ke ranah materi, artinya penghasilan ya. Saya tidak mengejar, saya bukan tidak mengejar ya, tapi maksudnya saya berproses gitu ya, berproses pelan-pelan. Ya artinya saya anggap ini menabung lah ya, karena memang untuk belajar mengedit video sendiri itu perlu waktu gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya, awal-awal dulu saya buat video itu asal gitu ya, bisa asal buat, saya upload. Jadi kadang-kadang saya melihat kembali ke masa lalu itu lucu gitu, padahal kalau dilihat dari subscriber lumayan ya gitu, 2000 itu tidak sedikit gitu ya. Makanya saya sekarang itu kalau tidak membuat konten itu merasa punya hutang gitu mungkin ya. Mungkin buat subscribe yang masih sedikit ya, di atas 100, 200 atau di bawah itu ya mungkin nggak terpikir gitu ya. Cuman kalau sudah seperti saya, mau nggak mau harus kreatif gitu. Jadi mungkin itu
hari ini ya saya coba untuk ngobrol santai, karena memang perlu belajar sahabat. Jadi belajar untuk belajar bicara di depan kamera itu tidak mudah gitu. Terus pertanyaan saya gini, ketika saya ketemu teman-teman sahabat yang baru gitu ya, yang baru kenal gitu ya, itu kan kita kalau tidak sempat tukar nomor HP kan, saya kadang-kadang bilang sama mereka, coba cari saya dengan tulis sahabat MM itu di Google atau di YouTube begitu sahabat. Kenapa demikian? Jadi memudahkan orang untuk mencari saya gitu loh. Jadi mau tidak mau saya juga harus, insya Allah baik ya, karena nggak baik bagaimana ya kan. Sedangkan kita dikenal oleh banyak teman, banyak sahabat. Jadi saya membuat channel ini tuh bukan untuk seperti artis-artis yang sudah mungkin punya modal, punya ini sama sekali dengan modal pas-pasan ya. Modal pas-pasan, HP pas-pasan. Kadang-kadang kita bikin video juga asal ya. Siapa tahu ya di antara video yang saya buat itu nanti ada yang viral, ada yang banyak, ada yang suka like-nya ya, atau banyak yang nonton sampai selesai gitu. Jadi mungkin di kesempatan saat ini saya pengen coba ngobrol yang santai lah, jangan terlalu serius, coba bercanda sedikit lah gitu. Jadi kita itu terlalu serius kadang memandang sesuatu ya sahabat. Padahal kan konten kreator itu mereka juga mengalami pasti naik turun lah ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak gitu. Mungkin coba sahabat juga bantu saya untuk menonton ya, atau mungkin ada ide apa yang kalian bisa sampaikan lewat komentar-komentar, nggak masalah sahabat. Jadi video saat ini saya mencoba untuk membuka sesuatu dalam, jadi tiba-tiba saya terpikir gitu, saya bikin video lagi dah gitu ya. Jadi mungkin buat sahabat terus gitu, tadi coba saya perlihatkan nanti video saya itu begitu, mungkin tidak di awal itu saya tidak memperhatikan ya Pak. Ternyata kalau teman saya bilang, kenapa sih videonya kok nggak dilihat, nggak tidak enak, banyak getaran gitu. Emang saya pakai ini Pak, sahabat, pakai tangan ya, jadi belajar saya pakai tangan. Ada beberapa itu pakai gimbal juga, tapi memang saya belum dapat momen ya, artinya memang video saya itu belum ada yang bagus banget gitu loh ya. Jadi sampai sekarang itu mungkin yang paling banyak itu yang kemarin ya, saya buat bersama istri itu memetik daun singkong. Mungkin bisa kalian ketik juga itu, metik daun singkong sahabat MM itu, mungkin muncul itu nanti videonya ya. Dan ini juga bisa dicari jadi channel ini bisa dicari dengan mengetik sahabat MM itu cari videonya, mungkin tuh video-video saya juga akan muncul. Jadi di YouTube itu sahabat, kalau kita sering ketik, maka dia akan muncul kayaknya seperti itu. Jadi memang harus sering ketik. Kalau tidak sering diketik, makanya saya tadi tuh mencari channel teman saya pakai channel yang lain ya, ternyata kok tidak muncul-muncul, mungkin belum familiar kali ya gitu. Tapi kalau sahabat MM itu ketika Anda ketik di Google atau di YouTube itu mungkin akan muncul video YouTube yang sahabat TV Indonesia ini, karena sering saya ketik juga gitu, dan itu udah saya coba di HP lain juga bisa kok, jadi kalian bisa ketemu juga di situ. Mungkin itu sahabat sharing saya pagi ini sebelum mengerjakan tugas yang lain ya, sekedar sharing. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa terus berkarya ya, bikin video short, bikin video berdurasi panjang, belajar edit video. Semoga youtuber pemula seperti saya nanti bisa mencapai YouTube yang baik ya, yang mungkin bisa monetasi. Demikian sahabat,
bincang-bincang pagi ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa berkarya dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.